Ketika melihat dan mendengar berita di medsos terkait kasus korupsi Kota Haji ini sangat-sangat membuat kita menjadi sedih sekali. Karena apa? Karena lembaga yang selama ini saya mengabdi ini hari ini namanya rusak. Ya, baru kali ini NU terseret dalam pusaran korupsi. Mohon saya kepada Bapak Presiden untuk segera menetapkan tersangkanya, memerintahkan kepada KPK untuk menetapkan tersangkanya. Siapapun yang akan menjadi tersangka, kami selaku warga Nahdlatul Ulama akan menghormati keputusan yang ditetapkan oleh penegak hukum. Begitu, Mas. Dan jangan khawatir juga dan nggak usah takut juga ketika ada intimidasi-intimidasi yang membawa ya pokoknya nggak usah takut terhadap adanya intimidasi-intimidasi. Kami warga NU pasti akan taat hukum kok. Warga NU tidak akan melakukan yang aneh-aneh. Kalau sudah ditetapkan sebagai tersangka, saya yakin semua bisa menerima. Justru inilah langkah yang terbaik dan tepat agar NU bisa terselamatkan. Tapi kalau tidak segera ditetapkan tersangkanya, NU terus akan terbawa dalam pusaran-pusaran kasus korupsi yang tentunya membawa efek yang kurang baik terhadap lembaga Nahdlatul Ulama. Kita ingin mendengarkan bagaimana perkembangan kasus ataupun pandangan terkait kasus Kota Haji ini. Baik, kita ke Kiai Mubarak. Pak Kiai, ini kan PBNU kan kerap jadi sorotan ya publik terkait kasus ini gitu kan. Nah, menurut Pak Kiai apakah ini wajar dikaitkan dengan PBNU atau justru bentuk bola liar politik yang sengaja diarahkan? Monggo ke Kiai Mubarak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kiai Ubed, Waalaikumsalam dan Mas Charlie yang juga saya hormati. Begini Mas, saya mungkin perasaan saya sama dengan apa yang dirasakan oleh Kiai Ubed. Apalagi saya sudah aktif kurang lebih 30 tahun tanpa putus mengabdi di Nahdlatul Ulama. Selaku Ketua PCGB Ansor 1 periode, Ketua PCGB Ansor 2 periode, dan Ketua PCNU 4 periode. Dan hati saya memang menangis seperti diri sendiri, sebagaimana yang dirasakan oleh Kiai Ubed. Ketika melihat dan mendengar berita di medsos terkait kasus korupsi Kota Haji ini sangat-sangat membuat kita menjadi sedih sekali. Karena apa? Karena lembaga yang selama ini saya mengabdi ini hari ini namanya rusak. Ya, baru kali ini NU terseret dalam pusaran korupsi. Walaupun mungkin baru sebatas orang-orangnya, tetapi tidak lepas dari lembaga Nahdlatul Ulama. Jadi pada kesempatan ini tentunya saya mendukung program Bapak Presiden Prabowo yang akan memberantas korupsi dan menegakkan supremasi hukum di negara Republik Indonesia ini. Oleh karenanya, saya memohon tentunya agar kasus ini tidak berlarut-larut yang akan menjadikan bola liar. Oleh karena itu untuk segera memohon saya kepada Bapak Presiden untuk segera menetapkan tersangkanya, memerintahkan kepada KPK untuk menetapkan tersangkanya. Siapapun yang akan menjadi tersangka, kami selaku warga Nahdlatul Ulama akan menghormati keputusan yang ditetapkan oleh penegak hukum. Begitu, Mas. Ya, sampai saat ini juga kita melihat sudah lebih dari seminggu ya, artinya belum ada pergerakan atau KPK ada menentukan tersangkanya, sehingga ini menjadi sebuah pertanyaan publik, persepsi publik kepada PBNU. Nah, ini seperti apa Pak Kiai? Mungkin mekanisme di KPK, apakah ada kendala ataupun seperti apa Pak Kiai? Mestinya nggak usah, misal aku penegak hukum itu nggak usah merasa takut nanti kalau ditetapkan ini, dan lain sebagainya. Juga kepada Pak Prabowo, jangan usah khawatir, kami warga Nahdlatul Ulama
orang yang taat hukum sebagai warga negara Indonesia. Orang-orang NU saya yakin orangnya taat hukum. Nggak usah khawatir nanti kalau yang ditetapkan ini akan timbul seperti ini. Dan jangan khawatir juga dan nggak usah takut juga ketika ada intimidasi-intimidasi yang membawa apa ya namanya, ya pokoknya nggak usah takut terhadap adanya intimidasi-intimidasi. Kami warga NU pasti akan taat hukum kok. Warga NU tidak akan melakukan yang aneh-aneh. Kalau sudah ditetapkan sebagai tersangka, saya yakin semua bisa menerima. Justru inilah langkah yang terbaik dan tepat agar NU bisa terselamatkan. Tapi kalau tidak segera ditetapkan tersangkanya, NU masa terus akan terbawa dalam pusaran-pusaran kasus korupsi yang tentunya membawa efek yang kurang baik terhadap lembaga Nahdlatul Ulama. Jadi sekali lagi kami mohon kepada Bapak Presiden ya untuk segera menetapkan tersangkanya. Dan kami warga NU bisa menerima apa yang sudah ditetapkan oleh penegak hukum. Jadi nggak usah takut bila mana ada tekanan-tekanan, bila mana ada intervensi-intervensi tertentu. Saya kira itu, Pak. Pak Kiai, ini kan persepsi publik ini macam-macam Pak Kiai. Lebih di media sosial ini kan banyak kritikan, banyak yang berasumsi, bahkan spekulatif, tanda tanya dan sebagainya macamnya terkait tentang kasus korupsi kuota haji, apalagi ada dugaan tanda kutip mengalir dana dengan PBNU. Nah, jika KPK gagal bertindak cepat Pak Kiai, bagaimana masyarakat bisa membedakan antara kebenaran substantif dan bola liar opini publik yang liar di media sosial? Ini perlu ada pemahaman terlebih dahulu karena memang di media sosial ini macam-macam sekali Pak Kiai komentarnya Pak Kiai. Monggo Pak Kiai. Terima kasih. Tadi di awal sudah saya sampaikan bahwa dalam rangka melaksanakan program Presiden yang luar biasa ini, yaitu pemberantasan korupsi, tentunya dari KPK sudah tidak ada keraguan lagi. Nggak usah ragu-ragu dalam mengambil dan memutuskan siapa tersangkanya kasus ini. Nah, mungkin ada kekhawatiran, jangan-jangan nanti kalau ditetapkan ini, saya kira enggak. Warga NU semuanya sudah cerdas-cerdas, bisa membedakan mana yang baik, mana yang benar, mana yang tidak benar, dan semuanya sudah saya kira sudah bisa berpikir secara dewasa. Oleh karena itu, saya mohon kepada, tadi sekali lagi kepada Bapak Presiden untuk segera memerintahkan kepada KPK agar tentunya tingkat kepercayaan masyarakat kepada pemerintah itu semakin kuat ya. Segera saja ambil langkah-langkah. Siapa tersangkanya? Secepatnya. Saya minta mungkin sebelum besok atau besoknya lagi harus sudah ditetapkan. Sehingga dengan langkah tegas dan cepat ini pemerintah akan semakin mendapatkan kepercayaan dari masyarakat. Namun kalau ini terus diolor-olor terus, kepercayaan masyarakat semakin berkurang kepada pemerintah. Oleh karena itu, program yang bagus ini tentunya segera disikapi dan ditindaklanjuti dengan bagus juga, yaitu dengan cepat, tegas, nggak usah khawatir, siapapun orangnya di mata hukum adalah sama, entah dari organisasi apapun sama, ya. Bukan kami orang NU tidak membela NU, kami justru membela NU. Saya ingin agar kasus ini terang benderang, siapa sih tersangkanya. Kalaupun itu nanti ada tersangkanya adalah elit NU, ya kami ikhlas, kami demi untuk NU, sehingga NU bersih dari orang-orang yang tentunya berbuat tidak sesuai dengan garis organisasi. Saya kira itu. Justru ketika pemerintah bergerak cepat terhadap kasus kuota haji ini, justru ini adalah merupakan bentuk penyelamatan kepada lembaga Nahdlatul Ulama. Saya kira itu, Bang. Ya, namun apakah pemerintah siap menjamin Pak Kiai bahwa siapapun yang terbukti bersalah, termasuk pejabat tinggi atau tokoh ormas besar, akan diproses tanpa pandang bulu Pak Kiai? Seharusnya seperti itu. Jadi nggak usah ada rasa takut, nggak ada, hilangkan rasa takut dan kekhawatiran. Kalaupun ormas siapapun ya harus ditindak tegas. Ini biar masyarakat itu percaya kepada pemerintah. Kalau nanti pandang bulu ya, tebang pilih dalam penegakan hukum ya, kasihan Bapak Presiden nanti di depan masyarakat, nanti justru kepercayaan akan semakin menurun. Jadi dalam proses hukum jangan tebang pilih. Siapapun pelakunya harus ditegakkan, harus ditindak sesuai dengan peraturan perundangan. Dan kami pun tentunya warga NU bisa menyadari semua itu. Justru ketika sudah ditetapkan tersangkanya, kita sudah tahu. Nah, syukur-syukur ya ini ya. Bila mana ada elit yang merasa menerima aliran dana tersebut,
ya dengan kesukarelaan lah segera mengundurkan diri agar NU-nya itu selamat, jangan sampai terseret dalam pusaran kasus ini. Saya kira itu, Bang Charlie. Untuk pertanyaan terakhir Pak Kiai. Ini kan saya kebaca di persepsi publik ya, karena mungkin ini memang harus diluruskan juga, dan memang publik saya anggap adalah terlalu berspekulatif gitu kan. Nah, sebagian netizen itu bahkan mendesak Ketua Umum PBNU dan Rais Am untuk mundur jika benar dan itu mengalir ke PBNU. Nah, menurut Pak Kiai, apakah desakan ini wajar atau justru terlalu prematur? Karena memang belum ada bukti yang menguat ke situ, dan ini hanya sebagai spekulatif. Mungkin seperti apa Pak Kiai? Kita berpikir yang positif-positif aja. Desakan mundur itu adalah hal yang normatif, wajar-wajar saja. Karena mungkin keinginan dari teman-teman yang mendesak itu biar lebih fokus dalam menangani. Jadi jangan diartikan yang lain-lain bahwa minta mundur karena mungkin ada seseorang yang punya ambisi dan lain sebagainya. Saya kira itu singkirkanlah pemikiran-pemikiran yang kurang, justru ya, agar NU ini terselamatkan, jangan sampai terbawa dalam pusaran kasus korupsi ini. Persoalan nanti misalnya tidak terbukti ya, kan masih ada waktu lah. Ini kan konferensinya, muktamarnya kan awal 27 Januari. Ya sementara mengajukan suatu pengunduran diri dulu dalam rangka menghadapi persoalan yang menyeret nama Nahdlatul Ulama. Biar Nahdlatul Ulamanya itu tidak terseret dalam kasus ini. Jadi wajar-wajar saja, maksudnya agar mungkin agar yang menyampaikan desakan untuk mundur itu ingin agar NU terselamatkan. Jadi agar fokus juga dalam menghadapi kasus-kasus ini. Saya kira wajar-wajar saja, tidak ada tendensi lain, yaitu tujuannya adalah ingin menyelamatkan Nahdlatul Ulama saja dari pusaran kasus korupsi dana kuota haji. Saya kira itu, Bang. Ya, kira-kira terakhir Pak Kiai, kira-kira Pak Kiai merasa isu ini berpengaruh terhadap kepercayaan jamaah NU di akar rumput, dan bagaimana meredam keresahan itu Pak Kiai? Kalau ini dibiarkan pasti akan berpengaruh. Halo? Ya, monggo. Halo? Jelas. Ya, silakan Pak Kiai. Halo? Ya, jelas Pak Kiai. Ya, saya kira kalau kasus ini dibiarkan terus kemudian menjadi. Halo? Ya, halo, ya, jelas. Lanjut Pak, lanjut Kiai Mubarak. Jelas Kiai, sudah jelas. Halo? Ya. Terpental Mas. Iya, karena kan sambil jalan ya, jadi sinyalnya. Iya. Mungkin Pak Kiai Upet mungkin bisa ini Pak Kiai memberikan Iya. pandangannya. Iya, ada dua kemungkinan. Terpengaruh dalam konteks masyarakat tertentu, tidak terpengaruh dalam konteks masyarakat yang lain, Mas. Itu sifatnya sangat subjektif, karena nilai kebudayaan masyarakat, kesadaran kebudayaan masyarakat, relasinya dengan sebuah kebijakan itu kan sangat subjektif dan relatif, Mas. Oke, Kiai Mubarak sudah masuk, Mas. Silakan Kiai Mubarak. Ya, monggo. Lanjutkan Pak Kiai. Saya kira sangat berpengaruh di akar rumput ya ketika kasus ini dibiarkan dan KPK tidak segera mengumumkan siapa tersangkanya, akan berpengaruh, akan mempengaruhi tingkat kepercayaan baik kepada pemerintah maupun kepada NU-nya sendiri. Jadi dua-duanya akan ada pengaruhnya. Kepada pemerintah, masyarakat akan semakin tidak percaya dengan program yang menjadi prioritas presiden. Kemudian terhadap NU pengaruhnya pun akan semakin besar. Maka masyarakat, warga Nahdlatul Ulama berarti akan semakin tidak percaya juga kepada lembaga Nahdlatul Ulama. Oleh karena itu tentunya dengan lebih cepat penetapan tersangka ini, saya kira akan mengembalikan tingkat kepercayaan masyarakat kepada lembaga Nahdlatul Ulama ini. Saya kira itu aja, Bang. Baik, Pak Kiai, ini terakhir untuk memberikan closing statement Pak Kiai terkait podcast kita pada siang hari ini. Monggo Pak Kiai. Halo? Iya, halo. Monggo, closing statement Pak Kiai. Mungkin sepatah dua patah kata untuk bagaimana ini segera diselesaikan loh. Untuk closing statementnya, monggo Pak Kiai. Ya, yang pertama saya tentunya
mendukung program presiden, dan tentunya presiden terus maju, terus tegakkan dan berantas korupsi, tegakkan supremasi hukum, nggak usah khawatir, nggak usah takut ketika nanti menetapkan tersangka itu yang berakses kepada keamanan. Semua tidak akan terjadi karena kita warga NU bisa melihat, bisa membedakan mana yang baik dan mana yang tidak baik, sehingga teruslah maju, terus tegakkan supremasi hukum dan pemberantasan korupsi untuk terus ditegakkan. Secepatnya KPK untuk mengumumkan tersangka kasus Kuota Haji ini agar masyarakat tingkat kepercayaannya semakin meningkat baik kepada pemerintah maupun kepada lembaga Nahdlatul Ulama. Baik, tambahan Pak Ubed untuk closing statement mungkin supaya masyarakat juga bisa diledakkan juga. Saya ikut closing statementnya Kiai Mubarak, Mas Erli. Oh baik, berarti cukup ya kita untuk mengakhiri podcast kita pada siang hari ini karena ini hari pendek, sebentar lagi juga mau Jumatan. Mudah-mudahan apa yang disampaikan Pak Kiai Ubed dengan Pak Kiai Mubarak itu bisa mencerahkan publik juga, sehingga kita percayakan terhadap KPK dalam mengusut kasus korupsi kuota haji ini. Dan bagaimana apapun hasilnya, PBNU ataupun NU secara pada umumnya itu akan mengikuti mekanisme yang dilakukan oleh KPK. Baik, terima kasih Pak Kiai Ubed dan Kiai Mubarak atas waktunya. Kita akan kembali lagi teman-teman di The Podcast Warungan di episode berikutnya. Ada kata saya ucapkan, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.